apel pakai kapal salam, pulangnya pakai kapal uap. Kalau saya jawab salam, jangan lupa dijawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalamu ala rasulillah wa maulana Muhammad ibn Abdillah, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu fahishatun wa sa'a sabila. Al-ayah, sadaqallahul adzim. Yang pertama-tama, yang paling utama yang saya utamakan, mari kita panjatkan puja-puji serta syukur kita atas kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Salah satunya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat. Dan karena rahmatnya pula kita bisa berkumpul, bertatap muka, bermuajahah dalam kajian virtual yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Selawat beramplopkan salam, tak lupa juga mari kita curahkan kepada orang yang gak pernah ke Bogor tapi namanya selalu tersohor, kepada orang yang gak pernah ke Bandung tapi namanya selalu dijunjung, kepada orang yang gak pernah ke Tegal tapi namanya selalu terkenal, yakni tidak lain tidak bukan the best people in the world, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kepada sahabatnya, keluarganya, saudaranya, tabi'in dan tabiatnya, dan selaku kita umatnya akan diberikan syafaat yaumil qiyamah. Amin amin ya Rabbal alamin. Yang saya hormati Kodi Provinsi DKI Jakarta, yang saya hormati para dewan juri, serta yang saya banggakan dan yang saya cintai teman-teman seperjuangan. Berdirinya saya di sini bukan untuk berceramah, karena saya bukan anak yang sok iman. Lalu berdirinya saya di sini juga bukan untuk berpidato, karena saya bukan anak yang Pak Toto. Melainkan berdirinya saya di sini hanya ingin menjelaskan satu kata yang akan saya patah-patahkan menjadi beribu-ribu kata, dan saya rangkum menjadi satu kalimat, yakni say no to zina. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Daripada kita pacaran, lebih baik kita sholawatan. Daripada kita berduaan, lebih baik kita sholawatan. Seperti yang telah saya bacakan tadi di awal, surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu fahishatun wa sa'a sabila. Al-ayah, sadaqallahul azim. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sungguh zina itu adalah perbuatan yang sangat keji dan jalan yang sangat haram. Mendekatinya saja kita tadi bola, apalagi kita melakukannya. Tapi kan saya cuma WA-an, tapi kan saya cuma LDR sama dia, tapi kan saya sama dia cuma teman bukan pacar, tapi kan saya sama dia udah kayak adik kakak. Nah, ini adalah alasan yang datang daripada syaitan. Fazayyana lahumus syaitan. Syaitan itu senantiasa menghias amal-amal buruk seolah itu adalah amal baik. Ketika pacaran diharamkan, maka dibuatlah pacaran syariah, seolah-olah pacaran itu boleh dalam agama Islam. Karena pacarannya di pinggir masjid, misalnya di bawah beduk gitu ya kan. Terus misalnya pacarannya setan gini, kan sering tuh. Sayang, jangan lupa ya udah azan asar, kita sholat. Sayang, jangan lupa ya, nanti tahajud berdoa sama Allah biar kita berjodoh. Sayang, jangan lupa ya nanti di condet ada maulid, kita kesana. Itu
Itu nggak boleh. Karena apa? Karena yang namanya maksiat tidak akan pernah menjadi baik, dan yang namanya keharaman akan tetap haram. Dalam Islam, kehidupan laki-laki dan perempuan itu terpisah. Tapi sudah ada dalam Al-Quran bahwa ada aturannya, ada batasannya. Contohnya seperti apa? Yang pertama, misalnya pendidikan. Misalnya dalam suatu kelompok ada seorang laki-laki dan sisanya perempuan. Nah, itu diperbolehkan selama masih dalam lingkaran menuntut ilmu. Yang kedua, dalam masalah pengobatan. Misalnya di UKS, seorang perempuan terjatuh karena terkena bola basket dan PMR-nya adalah laki-laki. Itu diperbolehkan selama tidak melewati batas. Yang ketiga, masalah peradilan. Misalnya seorang laki yang kita sebut namanya si Arya, misalnya dengan si Anton, mereka berselisih karena salah paham. Nah, si Siva ini dia menjadi saksi, itu diperbolehkan. Itu juga selama masih dalam batas wajar, masih dalam syariat Islam. Nah, yang perlu teman-teman tahu, tapi ada juga nih pacaran yang nggak diharamkan, pacaran yang indah, yakni pacaran setelah nikah, yang bisa pegang-pegangan, ya kan, mesra-mesraan, gombal-gombalan. Nah, misalnya lagi naik mobil nih, udah nikah ya, bisa pas lagi naik mobil, kesasar. Pas kesasar, istrinya bilang gini, kok ini malah lurusnya bukan belok kanan? Oh iya deh, emang iya ya? Iya, emang kenapa kok bisa kayak gitu? Iya, soalnya tujuan hidup kan cuma kamu. Yeah. Itu kan adegan-adegan Nabi banget kayak gitu. Oh iya, by the way, Nabi juga di rumah nih cuma punya gelas satu doang. Nggak ada gelas mama, gelas papa, nggak ada gelas aku, gelas kamu, nggak ada gelas kita. Nah, Nabi nih kalau minum sama Aisyah ganti-gantian. Nah, kalau Aisyah duluan yang minum, Nabi nyari tuh kira-kira bekas lipstiknya yang mana ya? Kira-kira bekas bibirnya yang mana nih? Dicari, putar-putar. Oh, yang ini nih. Masih minum sama Nabi, tutup dihabisin. Nah, sedangkan kalau Nabi duluan yang minum, sama Nabi disisain setengah untuk Aisyah. Nah, pernah nih Nabi pulang kerja kan capek, macet, biasa sore-sore suka macet. Nah, Aisyah langsung buru-buru ke belakang ngambil air manis, mau dipakein gula, katanya salah, bukan gula yang ditaruh, malah garam. Nah, langsung dikasih lah tuh air ke Nabi. Sama Nabi diminum, langsung kata Nabi, Masya Allah, terima kasih Aisyah, diminumlah airnya. Pas Nabi baru minum sedikit, bilang hati, Masya Allah, ini sangat asin. Tapi yang tadinya wajah Nabi berubah, langsung dinetralkan kembali agar Aisyah tidak kaget. Lalu setelah itu minumnya dihabiskan oleh Nabi. Lalu setelah itu Aisyah langsung sedih, langsung kaget, kok airnya nggak disisihin sih sama saya, nggak kayak biasanya. Setelah itu Aisyah langsung lah ke belakang sambil ngambil gelasnya, dicobain sama Aisyah, diminum. Ternyata asin banget. Di situ Aisyah langsung menangis. Ternyata Nabi rela menghabiskan air asinnya buat saya, tapi kalau manis dibagi buat saya. Itulah baru cowok keren. Nah, jadi cowok keren itu adalah, cowok sejati itu adalah cowok yang meminum asinnya kehidupan sendiri, tapi kalau manisnya berbagi bersama yang lain. Mungkin selebihnya dari saya, mohon maaf. Bila ada sumur di ladang, bolehlah dipakai untuk mandi. Bila ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa kembali. Unzur man qala wa la tanzur man qala. Jangan lihat siapa yang mengatakannya, tapi lihat apa yang dikatakannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.